It's okay. How to? I didn't press anything. Maybe on a pin. Halo. Halo semuanya, udah jam 8. Jadi aku langsung mulai aja. Karena hari ini kayak bakalan panjang banget. Padahal aku sebenarnya hari ini capek banget, nggak enak badan banget, dan David belum tidur. Jadi kayak bukain DVD Paw Patrol gitu, because I wanna do this live, dan aku belum sempat tidurin dia. So I'm gonna start aja ya. Jadi gini, kemarin itu kan aku bilang mau sharing tentang orang tua dan mertua. Terus aku buka Q&A gitu kan, kumpulin pertanyaan dari kalian. Nah, kayaknya sebagian besar banget itu pada nanyanya, kalau punya mertua bawel gimana, kalau punya mertua yang ikut campur urusan rumah tangga kalian gimana, kalau beda pola asuh gimana, kalau mertua yang kolot gimana, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Jadi menurut aku itu cukup common, cukup kayak maksudnya hampir mirip gitu ya pertanyaannya. Dan to be honest, dari situ aku menyimpulkan kayaknya memang ada pola pikir yang berbeda antara aku dan banyak orang gitu. Bener ya, pola pikir yang berbeda. Jadi aku memutuskan mungkin most of this live session itu aku akan lebih kayak ke sharing tentang cara pikir aku gitu loh, cara pikir aku dan pendapat aku tentang mertua dan orang tua, gimana maksudnya to me itu mereka gimana gitu loh. Dan mungkin dari situ kalau kalian dengerin kayak sharingan aku bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut gitu. Kemudian at the end of the session ya aku mau sharing tips yang menurut aku terbukti di aku it works gitu. Jadi aku mulai aja ya. Jadi aku sharing gitu loh, pendapat aku, pandangan aku tentang orang tua tuh apa. Oke. Many of you, kita di Indonesia itu semua orang itu pasti punya agama apapun. Tapi I believe kalian pasti punya agama. Kalian Kristen, Katolik, Buddhis, Hindu, Muslim. Kalian bukan ateis, bukan orang-orang yang nggak percaya akan Tuhan. Aku nggak tahu, mungkin ada di antara kalian ateis. Apapun yang aku ngomong ya nggak akan make sense ke kalian. Tapi kalau kalian punya agama, kalian percaya adanya Tuhan, apa yang aku ngomong itu pasti make sense gitu. Jadi kalau kalian percaya adanya Tuhan, kalian percaya Tuhan yang ciptain kita, yang memberikan kita nafas dan hidup, yang mempunyai our blueprint kehidupan kita dan segala macem. Dan kalian juga percaya bahwa Tuhan itu sempurna, nggak ada anything di dunia yang sempurna kecuali Tuhan, nggak ada anything di dunia ini yang perfect, yang nggak pernah salah kecuali Tuhan. Dan ya kalian percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah salah, dan kita tuh nggak pernah bisa milih kita dilahirkan di keluarga mana dan orang tua kita siapa, dan itu Tuhan yang pilih, dan Tuhan nggak pernah salah. Jadi mungkin sometimes kayak aku nggak percaya ada orang tua yang sempurna, aku juga nggak percaya ada dari kita yang sempurna. Jadi of course gitu, I'm only human. Kadang aku merasa kayak, kok mama aku gini, kenapa papa aku gini, banyak hal yang aku nggak setuju, banyak hal yang aku nggak suka, dan aku percaya banyak hal juga yang mama papa aku nggak suka dari aku, sifat aku atau apapun. Tapi aku nggak bisa memilih gitu punya orang tua yang lain, dan aku tahu that Tuhan itu nggak pernah salah gitu. Dan aku dilahirkan di keluarga ini ya ada tujuan dan ada maksud, dimana aku nggak akan pernah bisa tahu karena
Kita manusia bodoh, nggak bisa menyelami pemikiran Tuhan dan rencana Tuhan apa gitu. Never, kita nggak akan mungkin bisa gitu. Jadi seberapa buruk pun orang tua kamu, seberapa jelek pun orang tua kalian, kita punya kewajiban untuk hormatin. Kita nggak punya kewajiban untuk harus kayak ikutin plek mereka salah terus kita ikutin, enggak. Tapi walaupun mereka buruk, seburuk apapun, kita tetap harus hormatin. Apalagi kalau kita punya orang tua yang baik, kita harus mengasihi gitu. Aku pernah dengar khotbah kalau kita punya orang tua yang buruk aja kita harus hormatin gitu. Kita punya orang tua yang baik, apalagi kita harus even mengasihi dia gitu kan. Jadi bukan pilihan kita sama sekali mau punya orang tua kayak apa. I promise you, ini orang tua berhubungan sama mertua. I promise you, ini berhubungan banget gitu. Jadi kita nggak bisa kayak milih gitu kan. Tapi kita bisa pilih kita mau jadi anak yang baik gitu. Jadi apapun yang kayak misalnya gini deh gitu. Ya pasti kita go through things gitu, kayak suami aku gitu, dia juga punya struggle gitu dengan keluarganya. Dia nggak punya keluarga yang sempurna bisa dibilang lah ya gitu. Dan there are times gitu dimana dia mempunyai kayak fase dia menyalahkan kayak, oh gue begini karena orang tua gue kayak gini gitu loh. Dan we realize that sebenarnya kita semua itu punya pilihan gitu. Kita semua dewasa dan kita punya pilihan untuk tidak seperti itu gitu. Jadi itu sama aja kayak maksudnya nyalahin orang gitu kan. Dan kita sebenarnya nggak perlu nyalahin orang gitu. Misalnya kayak aku gitu, aku punya mama papa yang sama kayak cici koko aku, tapi aku tumbuh berbeda gitu sama dia gitu. I'm not saying I'm a better daughter atau apa, tapi aku sama koko aku aja tuh beda gitu loh. Dan menurut aku itu pilihan aku mau jadi anak yang seperti apa, aku mau menjalani hidup aku seperti apa. Jadi gak ada alasan gue begini. Kayak aku punya gitu sepupu yang, oh lu kayak gini karena orang tua lu baik lah apa-apa. Sedangkan kalau gue, orang tua gue kayak gini-gini makanya gue begini gitu. Menurut aku it's bullshit gitu loh. Gak ada such thing gitu. Banyak sekali orang tua yang hancur, yang narkoba, yang parah banget, turns out anaknya hebat luar biasa gitu loh. Jadi itu gak, kemarin ada gitu yang curhat sama aku gitu, aku nggak bisa ASI karena mertua aku kayak gini, aku nggak bisa apa. Jadi kayak menyalahkan orang, tapi sebenarnya nggak begitu gitu loh kondisinya. Kita punya pilihan, kita punya kebebasan untuk memilih kita maunya seperti apa gitu. Dan gimana ya, again banyak banget kemarin yang mengeluh tentang orang tuanya nggak bener, mertuanya nggak bener gitu. Tapi gimana ya, aku sih ngeliatnya nggak mungkin lah ada orang tua yang sempurna. Kita aja nggak sempurna. Bayangin kayak suatu saat nanti gitu loh, kita punya menantu kita mungkin ngeliat kita mertua yang jahat padahal kita nggak maksud. Mungkin menantu kita ngeliat kita bawel, kayak misal aku gitu, aku sekarang parenting influencer gitu ya misalnya gitu. One day David punya istri gitu kan, dia punya anak pertama misalnya, pastinya aku merasa aku lebih pintar dari istrinya dalam mengurus anak, karena ya aku punya David dan aku mungkin nanti akan punya anak lagi dan membesarkan mereka. Pasti aku akan merasa gue lebih pintar dari menantu gue gitu. Jadi not necessarily kayak aku mau ikut campur, not necessarily kayak aku mau kayak sok pinter atau kolot. Ya nggak mesti kayak menantu aku setuju sama aku, tapi mungkin aja menantu aku akan merasa mertua gue kayak sok pinter banget, sok tahu, sok paling bisa atau apa. Padahal sebenarnya niat aku merasa aku tahu yang baik dan aku cuma menyampaikan gitu. Tapi again mungkin menantu kita akan merasa seperti itu gitu. Kita balikin aja lah maksudnya. Intinya sebagai individu itu nggak ada yang sempurna, tapi ingat Tuhan itu tidak pernah salah dan kita itu nggak pernah milih dilahirkan di orang tua yang mana. And I promise ini berhubungan sama mertua. Jadi seberapa buruk pun orang tua kalian harus hormatin.
dan itu adalah pilihan kalian untuk menjadi anak yang baik atau anak yang nggak baik, regardless orang tua kalian sebrengsek apapun. Aku nggak tahu ya, maksudnya kalian di sini punya orang tua yang maksudnya abusive, atau yang mungkin kayak di TV-TV ada yang perkosa kalian atau kayak yang abuse kalian, aku nggak tahu. Tapi even kayak begitu, kalian tetap harus hormatin. Kalau misalnya emang kalian punya orang tua seperti itu, kalian tidak perlu membela diri sendiri dengan membunuh orang tua kalian juga atau memperkosa, I don't know gitu. Tapi kalian bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, dimana kita punya undang-undang yang bisa membela kalian gitu loh. Tapi yang aku maksud adalah itu sudah hukumnya dan itu sudah perintahnya dari yang di atas, bahwa seberapa buruk pun orang tua kita harus hormatin. Dan itu juga yang kita mau, itu juga yang kita mau dari anak-anak kita gitu. Seberapa buruk pun aku nanti di mata menantu aku, seberapa buruk pun aku di mata David, seberapa gagalnya aku gitu, pasti aku pengen dia tetap menghormati aku gitu kan. Can I have a tissue? I think aku tahu gitu, dan maksudnya aku tahu one day dia akan melihat aku kayak bawel, kolot atau apapun itu gitu, akan kayak aku sok ikut campur atau apa gitu kan. Tapi of course hukumnya begitu, seberapa buruk ya aku, ya kita harus tetap hormatin orang tua. Aku kasih beberapa contoh gitu ya. Aku percaya dan aku pernah denger ini gitu, bahwa kita gak akan pernah berhasil jadi orang tua kalau kita gak berhasil jadi anak. Dan kita gak akan pernah berhasil jadi pemimpin kalau kita gak berhasil jadi pengikut. Jadi kalau misalnya kita mau berhasil jadi orang tua, jadilah anak yang baik selama masih ada kesempatan itu. Jadilah anak yang baik gitu buat orang tua kita. Oke, kalian semua sekarang when we talk about parents, kalian in tears kan gitu. Dan kalian akan, ya nanti aku akan sambungin gitu ke mertua. Dan aku melihat gitu banyak sekali gitu kayak teman-teman papaku yang orang sukses, yang konglomerat top 100, top 50, top 10 dari Forbes, orang tersukses di Indonesia atau mana gitu. Aku melihat sendiri gitu, mereka tuh sampai setinggi itu, dimana mereka punya orang tua yang jompo, yang rumahnya ada lift segala macem. Mereka bahkan ada a few of them gitu yang masih bopongin mamanya naik turun tangga gitu loh. Padahal maksudnya mereka tuh level sukses kayak gitu loh. Dan itu nyata gitu. Dan aku benar-benar percaya kalau kita mau sukses jadi orang tua, jadilah anak yang sukses lah, jadi anak, jadilah anak yang baik gitu. Dan aku melihat bukti gitu loh, yang membuat aku terkagum banget. All these people sesukses itu gitu loh, sama mamanya aja masih segitu segitu mengasihinya gitu loh. Bukan cuma menghormati, tapi benar-benar sayang banget gitu loh sama orang tuanya gitu. Dan ada kemarin orang yang bilang sama aku di Q&A gitu, dia bilang orang tuanya itu suka minta uang gitu sama dia, dan dia sebel katanya. Terus aku mikir gitu kan, kenapa aku nggak bisa kayak kasih tips, dan aku benar-benar share my thoughts aja ke kalian, karena aku nggak, it doesn't make sense to me gitu loh melihat pertanyaan seperti itu, karena aku nggak tahu tentang kalian. Tapi kalau aku, menurut aku punya kehidupan yang normal ya, dalam arti seenggak normalnya kayak suami aku gitu, maksudnya keluarganya seperti apa. Tapi menurut aku normalnya ketika kita lahir di kandungan, nggak ada yang, kita nggak ngasih orang tua kita makan, karena kan kita makan apa yang orang tua kita makan. Itu pertama, kita nggak ngasih duit untuk dia beli makanan. Ketika kita lahirin, kita nggak kasih duit untuk dia biaya ngelahirin kita. Ketika kita kecil, kita mau minum susu, kita mau sandang, papan, pangan, tempat tinggal kita, sampai kita gede bayar uang sekolah. Kita nggak usah bayar uang listrik, nggak usah bayar uang sewa rumah. Kita nggak usah
keluar semua itu gitu loh. Dan kalau kayak aku ya sampai aku menikah aku masih tinggal di rumah orang tua aku, yang aku nggak perlu bayar sewa, nggak perlu bayar listrik, air, walaupun ya maksudnya aku kerja gitu kan, tapi yang lainnya kan aku nggak keluar apa-apa gitu. Dan sampai detik ini aja aku masih belum bisa ibaratnya memberi balik ke orang tua aku, dan aku even ashamed of myself gitu loh, karena ya orang tua aku masih jauh lebih sukses dari aku, lebih berada dari aku, dan ya aku belum sanggup gitu loh untuk membalas semua itu. Dan aku bingung for those of you yang nanya aku gimana ya orang tua aku suka banget minta duit gitu, sedangkan aku merasa kayak gue dulu minta duit ke orang tua gue gitu, gue jajan di kantin gue minta duit sama orang tua gue di sekolah sama orang tua gue. Jadi aku bingung gitu loh jawabnya. Jadi menurut aku itu sangat wajar. Even aku aja pengen punya kesempatan itu, dimana kayak mamaku bisa butuh dari aku gitu, tapi saat ini maksudnya aku nggak bisa punya kesempatan itu karena orang tua aku nggak butuh dari aku gitu, mereka jauh lebih berada dari aku gitu kan. Tapi menurut aku it's wajar. Emang itu kita nggak tahu, kayak aku sekarang gitu, aku sekarang membesarkan David segala macam, tapi who knows ketika aku tua nanti aku nggak berdaya, aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama aku. Dan aku akan sedih banget kalau misalnya aku minta uang sama David dan dia akan merasa keberatan gitu loh. Itu karena ortu Cici berkecukupan gitu kan. Iya, aku nggak bisa ngasih balik, tapi maksud aku kalau saat ini orang tua aku nggak berkecukupan, menurut aku itu hal yang wajar, karena dulu ketika aku kecil yang membesarkan aku ya orang tua aku meminta uang dari orang tua aku gitu loh. Jadi ya again, balik lagi, nanti ketika aku tua aku nggak tahu whether or not aku masih mampu kerja sampai aku tua nanti. Apa yang akan terjadi aku nggak tahu. Dan kalau misalnya sampai aku benar-benar butuh dan aku minta uang sama David dan David merasa kayak keberatan, kayak kenapa sih mama minta-minta gitu, aku akan sangat sedih gitu kan. Karena saat ini aku membesarkan dia nggak ada gitu loh sama sekali, kayak ngerasa kayak gue sekarang kasih lu ini ya namanya lagunya aja udah ada kan gitu, kasih ibu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tarap kembali gitu kan. Jadi it's gonna be so sad gitu loh menurut aku. Kalau kita mampu kita kasih, kalau kita mampunya sedikit kita kasih sedikit, kalau kita diminta 1.000 kita mampunya 100 kita kasih 100 gitu kan. Tapi jangan pernah berpikir kayak orang tua kita minta-minta gitu loh, maksud aku. sorry gimana ya, jadi ya of course kalau misalnya kita punyanya 1.000 kita perlu buat kasih makan anak segala macam, dan kita diminta 1.000 kita nggak bisa kasih semua, kita kasih apa yang bagi kita ikhlasnya kita gitu loh. Tapi maksud aku adalah jangan pernah punya mindset orang tua kita itu minta-minta sama kita, karena ya again gitu nggak akan bisa terbalas. Dan nah kayak gini, misalnya sampai utangnya ortunya suruh anak dan menantunya bayar. Again I don't know kalau misalnya kalian kehidupannya seperti apa, tapi maksudnya orang tua kalian seperti apa. Tapi aku percaya kalau aku di dalam utang saat ini atau sebelum aku menikah, aku percaya kalau aku saat susah, aku sakit, aku apapun itu, misalnya aku melakukan sebuah kesalahan yang fatal gitu loh, dan aku butuh dana untuk apa, aku yakin banyak banget pengorbanan yang udah dilakukan orang tua aku buat aku yang aku nggak even tahu selama dari aku kecil dan gede. Dan seperti itu juga gitu. Jadi yes gitu, dan ya itu benar gitu. Tapi aku sih nggak pernah ya, maksudnya kayak memberi ortu kita nggak pernah kurang. Aku nggak pernah punya mindset itu. Tapi that is so true.
That is so true gitu. Dan jangankan orang tua, sebenarnya kita memberi ke siapapun kita nggak akan kekurangan, apalagi ke orang tua sendiri. Anyway, that's why aku udah bilang banyak banget dari pertanyaan kalian yang it just doesn't make sense to me. Kayak barusan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang tetap menurut aku it just doesn't make sense. That kalian merasa orang tua kalian mengganggu. What if waktu kita kecil, kayak waktu David kecil gitu loh, kayak gimana ya, aku nggak bisa menjawab karena ya seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak kebutuhan dia, aku nggak pernah menganggap itu kayak beban gitu. Dan seharusnya seperti itulah apapun yang David mau gitu loh. Kalau misalnya dia bisa meminta dan aku bisa menyanggupi apapun yang dia mau, walaupun dia berbuat salah, walaupun dia utang orang, walaupun dia suatu hari judi atau apa, dia butuh aku atau gimana gitu, aku pasti melakukan yang terbaik untuk membantu dia. Kalau aku sih begitu ya gitu. Makanya again aku udah bilang banyak banget dari pertanyaan kalian yang it just doesn't make sense to me. Nih, Ci Elis, kalau orang tua minta uangnya bukan untuk kebutuhan pokok tapi untuk arisan dan sebagainya, gimana menurut Ci Elis? Sama David minta sama aku bukan untuk kebutuhan makan. Aku dulu pernah minta sama mama aku bukan untuk kebutuhan makan. Aku pengen pakai baju ini mah, aku pengen kesini mah, aku pengen hangout mah. Orang tua aku kasih gitu loh. Kalau aku begitu gitu ya. Jadi aku nggak tahu. Itu pemikiran aku. Jadi kalau suatu hari mama aku kayak, ya gue pengen lah seneng di hari tua gue. Gue waktu kecil gue udah ngurusin orang. Menurut aku itu nggak salah gitu loh. Gue pengen arisan gitu. Gimana ya? Even kalau misalnya aku lulus, ya again aku bilang sama kalian gitu. Waktu aku lulus aku emang mesti kayak kerja, tapi aku numpang gitu sama orang tua aku gitu. Dan itu gimana ya? Dan ya pernah lah gitu kayak maaf minta uang bensin gitu. Aku mau pergi sama temen gitu. Masa nggak pernah sih gitu kalian, atau minta jajan lah, bukan sesuatu yang kebutuhan pokok lah gitu. Masa sih orang tua kalian nggak pernah beliin kalian mainan, nggak pernah beliin kalian baju yang cakep atau apa, atau rayain birthday kalian yang sesuatu yang bukan kebutuhan pokok? Masa sih nggak pernah gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tua kalian even pengen seneng-seneng, kalau kalian mampu, why not? Mereka nggak salah. Sama seperti David, aku pengen main lollipop, dia salah? Dia nggak salah menurut aku. Kalau aku mampu, aku kasih gitu. Dia main lollipop, seperti itu. Sama halnya kayak aku suatu hari, aku pengen di hari tua aku, masa aku di rumah, aku misalnya nggak punya uang, aku pengen arisan, aku pengen keluar, aku pengen ngopi, aku minta uang jajan sama dia, umpama kata dia merasa kayak, ih nyokap gue rese banyak maunya, itu kan bukan kebutuhan pokok. Pasti aku sedih dong. Karena di saat dia sekarang, dia mau piknik sama temennya, dia mau ketemu sama temennya, itu juga bukan kebutuhan pokok kan gitu. Jadi aku susah gitu loh, karena pemikiran kita mungkin udah beda. Jadi ya udah gak nyambung gitu loh. Intinya ya gitu, apapun yang kalian pikir terhadap orang tua kalian, coba kalian pikir itu diri kamu gitu loh. Diri kalian suatu hari kalian gak akan tahu kalian akan jadi orang yang seperti apa. Aku gak akan tahu 10 tahun lagi aku akan lebih sukses atau aku akan bangkrut. Aku gak tahu. Apapun itu, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, aku gak akan tahu. Tapi ya aku cuma kayak mau ngomong, aku yakin orang tua aku sama kayak aku sekarang, mencoba untuk memberikan yang terbaik yang aku mampu buat aku dulu. Ketika aku sakit, mungkin saat itu orang tua aku gak punya uang. Misalnya orang tua aku bukan kayak dari awal punya uang ya gitu loh. Mereka berjuang mati-matian untuk mencapai apa yang mereka punya. They're such a hard worker, 1 juta kali lipat lebih
pekerja keras dari aku, suami aku tahu. Jadi mereka start dari nol, mereka bisa sekolahin, mereka bukan orang sekolah tinggi, tapi mereka bisa sekolahin aku, koko aku, cici aku keluar negeri. Itu perjuangan yang berat. Mereka pernah mengalami bangkrut, dan gimana kalau di saat aku bangkrut, di saat mereka bangkrut dan aku lagi sakit, aku lagi pengen sesuatu, mereka pasti berusaha yang terbaik untuk bahagiain aku gitu. Dan menurut aku itu mindset yang aku juga belum gitu, aku juga belum mencapai semua itu, tapi aku merasa itu mindset yang aku harus punya terhadap orang tua aku gitu loh. Aduh, ini live apaan sih? Intinya jangan gagal jadi anak. Kalau kalian mau berhasil jadi orang tua, berhasil aja jadi anak dulu. Kalau kalian mau berhasil jadi pemimpin, berhasil aja jadi pengikut dulu. Aku udah bilang, banyak sekali orang sukses dimana orang tuanya dulu juga susah, gak pernah provide mereka, tapi mereka go extra miles. Mereka gak pernah mendapatkan apa yang aku dapatkan mungkin, tapi akhirnya mereka jadi konglomerat di Indonesia. Mungkin dari kecil mereka harus biayain orang tuanya, tapi mereka tetap menghormati orang tuanya. Mereka tetap, aku lihat sendiri, mereka gendongin mamanya yang jompo, padahal punya suster yang urusin, punya lift di rumahnya, tapi mereka gendongin mamanya just to show mereka how they appreciate and love their mom gitu loh. Ya aku gak ada apa-apa yang lain bandingin itu semua. Anyway, I'm so sorry. Aku bener-bener pecah ini bener-bener. Again, bayangin saat kita dulu seperti apa, saat kita nanti tua seperti apa. Kalau misalnya kalian emang doesn't make sense kenapa orang tua kalian buruk, mungkin aja one day kita jadi orang tua yang buruk, yang kayak pengen banget arisan atau apa, terus kayak minta duit terus nggak dikasih, terus kayak maki-maki, terus udah gitu digosipin sama menantu sama anaknya kayak, ih mak lu gitu banget sih, pakai duit buat arisan kayak begini. Ya maybe aku akan jadi orang seperti itu gitu, because I think waktu aku kecil, maksudnya gue udah berkorban banyak buat lu, gue sekarang masa di hari tua gue nggak boleh seneng dikit. Maybe aku punya pemikiran seperti itu, tapi intinya seburuk apapun orang tua kalian tetap harus hormatin. Kalau emang kalian punya orang tua yang abusive, yang mau bunuh kalian atau perkosa kalian tetap harus hormati. Ya itu hukumnya, kalian tetap harus hormati. Kalian laporkan perbuatan mereka, karena ada undang-undang di negara ini yang membela kalian nggak perlu membela diri sendiri dengan cara membalas atau apapun. Intinya kalian tetap harus menghormati. Again, tadi tentang mertua yang cerewet dan mau ikut campur ya. Again, aku bilang sama kalian, aku sharing. Tadi kan aku udah bilang, aku bayangin kalau one day David menikah dan David punya mantu, terus mantunya hamil, punya anak, dan aku akan merasa pastinya gak mungkin dari kalian merasa menantu kalian lebih pintar dari kalian. Gak mungkin. Kalian pasti akan merasa, gue pernah jadi mama, gue gedein anak gue sampai segede gini, mungkin anak gue 1, 2, 3, 4, 5. Lu baru nikah, baru mau punya anak, pasti aku yakin kalian punya mindset gue lebih pintar dari menantu gue. Gak mungkin kalian merasa kayak, mantu gue pasti lebih hebat lah dari gue yang punya anak sekian dan udah sekian lama jadi parent. Gak mungkin. Jadi pasti ada kecenderungan one day, aku sih bayanginnya gitu, pasti ada one day kecenderungan aku akan bilang sama menantu aku cara-caranya yang menurut aku benar, yang mungkin udah out to date, yang udah termasuk kolot di zaman itu, yang udah nggak nyambung, yang udah apaan sih gitu kan. Jadi kadang-kadang aku sih mikirnya, kadang-kadang mertua dan orang tua itu bukan mau ikut campur, bukan kolot, bukan bukan kayak gitu, tapi mereka emang cuman niatnya pengen kasih tahu kita apa yang mereka tahu. Mereka cuman out of love, tapi caranya mungkin nyelkit, mungkin caranya nggak bener. Tapi kadang-kadang mungkin kita harus berpikir yang lebih positif, bahwa
maybe they think they know better than us, and it's okay because I know that one day aku akan merasakan hal seperti itu juga. Dan ya aku coba mengertinya seperti itu gitu loh. Jadi gimana ya, aku ngomong kayak gini, aku terbuka ya sama kalian. Bukan aku punya mertua yang sempurna, aku nggak punya mertua yang sempurna. Aku nggak punya mertua yang baik. Aku memang, mertua aku bukan tergolong mertua yang baik, tapi bukan tergolong mertua yang jahat. Aku berani ngomong kayak gini di depan suami aku karena dia tahu gitu. Ya, kenapa aku bilang mertua aku bukan mertua yang jahat tapi bukan mertua yang baik? Ya, mertua yang biasa aja gitu, yang nggak sempurna. Contohnya, aku melahirkan 5 hari di rumah sakit, dia nggak jenguk aku. Ya aku nggak tahu kalian merasa itu mertua yang gimana ya kan. Tapi menurut aku ya, aku nggak bilang itu jahat, tapi aku juga nggak bilang itu baik. Aku punya mertua yang nggak pernah nanyain anak aku setahun 1 kali pun. Nggak pernah nanyain David. Kadang-kadang ya aku berpikir kayak, kenapa sih gitu nggak sayang sama anak aku gitu kan. Sama sekali nggak pernah ngucapin Merry Christmas, Happy Birthday, nanyain anything gitu, nggak pernah. Aku nggak bilang itu jahat, tapi aku juga nggak bilang itu baik. Gimana ya, kalau kalian bilang mungkin aku bisa ngomong kayak gini karena aku punya pola asuh yang sama mertua aku, ya nggak juga gitu loh. It's different gitu. Kayak aku dulu nggak keluar ASI, mertua aku bisa kayak bilang mungkin harus ditusuk pentilnya pakai jarum gitu. Itu pola asuh yang doesn't make sense to me. Jadi aku ngomong kayak gini ke kalian bukan berarti aku punya mertua yang sempurna yang baik gitu. Ya aku nggak punya gitu, nggak punya mertua yang sempurna yang mungkin kalian pikir I have gitu kan. Tapi again, mertua aku nggak jahat. Dan ya kadang-kadang misalnya apa ya, adalah ngomong yang nyakitin. Misalnya kalau ngomong sama aku kayak, oh anak lu gitu ya, kalau cucu gue begini, cucu gue begini. Jadi kayak soalnya kayak David tuh bukan cucunya kah gitu kan. Kadang-kadang ya aku bisa sakit hati. Tapi again, hubungannya adalah, tadi kan aku udah jelasin tentang orang tua ya. Kita harus bisa berpikir bahwa kalau kita paham gitu, kayak aku paham makna orang tua bagi aku, itulah makna mertua aku bagi suami aku gitu loh. Seberapa buruknya mertua aku, dia tetap orang tuanya suami aku. Suami aku tetap harus menghormati dia, dan aku harus bisa memahami, dan aku harus bisa mengerti bahwa itu sudah kewajiban suami aku untuk menghormati dia. Dan aku sebagai istrinya, aku harus ya bisa menghormati itu gitu. Harus bisa mengerti. Dia juga pasti tahu mamanya punya kekurangan, papanya punya kekurangan, tapi dia punya kewajiban untuk menghormati. Dan aku sebagai istrinya, aku harus bisa gitu kan. Aku harus bisa mengerti sudut pandang itu gitu loh. Ya aku udah bisa kayak, oh ya mungkin memang karakter seperti ini, aku nggak boleh kayak, maksudnya gue sakit kok lu giniin gue, kok it's not fair, lu jahatin gue. Kadang-kadang mungkin bukan dia jahatin aku, tapi mungkin dia nggak ngerti gimana cara mengekspresikannya. Mungkin it's different gitu in my family sama in their family. Aku harus bisa seperti itu, walaupun di aku ya karena aku punya background yang berbeda, aku sakit, tapi
Ya, itu orang tuanya suami aku gitu loh. Dan kalau aku seperti punya pemikiran yang sama terhadap orang tua aku, ya that is how suami aku harusnya punya pemikiran terhadap orang tuanya, which is mertua aku. Mungkin aku gimana ya, mungkin aku nggak ekstrim gitu ya, aku nggak punya mertua yang jahat, walaupun nggak tergolong baik tapi nggak jahat. Tapi I know a person which is my mom yang punya mertua abusive, ipar abusive, physically, emotionally, mentally. Apa sih yang nggak pernah dia korbanin? Udah bener layaknya telenovela deh, even worse than telenovela, I'm telling you. Tapi sampai detik ini aku lihat dengan mata kepalaku sendiri gitu loh. Mereka abusive ke mama aku dari dia nikah udah 40, dari tahun 75 udah 44 tahun. Tapi mama aku nggak menghormati mereka, nggak pernah jahatin mereka, nggak pernah bales. Dan mama aku selalu bilang, bales itu nggak akan ada habisnya. Kita bales orang, akan nanti orang ngerjain kita. Terus kita mau bales lagi, kita akan dapat karmanya. Hukum tabur tuai itu di semua agama ada, nggak akan ada habisnya. Dan gimana ya, hebat, dia benar-benar punya kisah. Mamaku benar-benar punya kisah kayak di telenovela, tapi dia nggak pernah yang namanya jahatin mereka sama sekali. Aduh, ini live apa ini? Sekarang gimana, pertanyaan kalian, gimana kalau ada perbedaan gitu loh? Maksudnya pola asuh berbeda, kita disuruh ini sama orang tua kita, sama mertua kita, dan kita nggak setuju dan itu berbeda. Aku tanya ke mamaku, tapi ya jawabannya aku tanya ke mamaku tentang pertanyaan ini hari Minggu lalu kayaknya. Nah aku tanya, banyak nih ma yang tanya gitu, kalau misalnya berbeda gimana? Aku bilang misalnya mama suruh aku begini-gini, tapi aku nggak setuju dan menurut aku ya emang itu nggak make sense gitu misalnya. Dia bilang gitu. Ini mamaku loh ya, yang sering argue sama aku. Mamaku sama aku tuh bener-bener kita deket banget, tapi kita sering banget kayak tiap hari berantem deh, apa aja diberantemin. Suami aku jadi saksi gitu, tapi aku paling deket gitu, aku anak paling deket. Dia bilang gitu sama aku, kalian kan maksudnya udah jadi ibu, pastinya udah dewasa. Kadang-kadang maksudnya orang tua itu ya itu yang tadi aku bilang gitu, kadang-kadang orang tua itu dia kan cuma mengutarakan apa yang menurut dia bener dan apa yang dia tahu. Dan kita yang udah dewasa dan kita yang maksudnya udah tahu gitu, kita nggak perlu ikutin, menghormati itu nggak perlu ikutin. Contohnya gitu, kita bernegara kemarin gitu, kita pilpres gitu kan, ada yang pilih 1, ada yang pilih 2, tapi kan kita tetap saling menghormati gitu kan. Menghormati itu nggak selalu kayak lu harus pilih yang sama kayak gua gitu kan. Jadi sama halnya gitu, kita dikasih tau apa, kita jangan punya, asal kita tuh jangan punya mindset kayak aduh si kolot nih ngomong nih, si bawel nih, rese lah, bawel lah, ikut campur lah pak. Kita jangan punya pemikiran kayak gitu, kita dengerin aja. Kalau emang make sense, ikutin. Kalau misalnya nggak make sense, kita nggak perlu ikutin dan nggak perlu dilawan, nggak perlu dikontrak, nggak perlu dijelaskan gitu loh. Karena dia hanya berpendapat, dia hanya memberitahukan apa yang menurut dia baik. Dia cuma suggest sesuatu dan kita denger. Kalau nggak setuju nggak usah dilakuin. Dan memang ngomong kayak gitu ke aku gitu loh, kalau emang kalian udah tahu itu salah, nggak bener, ya nggak usah dilakuin gitu. Terus ada juga dari kalian yang kayak nanya tentang, ya misalnya aku orang Chinese, kan banyak kayak tradisi-tradisi abis melahirkan, misalnya nggak boleh keramas sebulan, gini-gini segala macem. Aku tahu banyak banget dari kalian yang gue nggak percaya lah, buktinya bule nggak ikutin tradisi itu, biasa-biasa aja. Nah ini again, semua perbedaan pendapat itu wajar, jangan dipermasalahkan. Ini hanya pendapat aku. Kalau aku pribadi, aku percaya karena
aku tahu badan Asia sama badan bule itu beda. Contohnya kayak misalnya 30 hari itu kita makan tuh kayak jahe, arak gitu loh kalau orang Chinese ya. Aku cerita nih, jahe, arak, minyak wijen tuh yang panas-panas banget. Panas es 1000 kali ya. Itu kalau kalian gak habis melahirkan dan kalian makan itu sebulan, aku jamin kalian sariawan semulut. Seriously, itu makanan tuh panas banget. Tapi kalau kalian habis melahirkan, kalian makan semua itu, arak lah, apa segala macem, sehari 3 kali makan begitu, kalian gak sariawan semulut. Kalau aku sih aku percaya, dan aku punya ibu komsel dulu ya. Ibu komsel aku, dia sosialita, dia modern banget gitu kan. Dia punya anak 2, dia cerita anak pertama dia nggak ikutin, dia modern banget lah, dia sosialita, ada di majalah mana-mana gitu loh. Dia bukan seseorang yang kayak kolot, yang kayak zaman dulu, bukan gitu kan. Dia cerita sama aku pas aku melahirkan David gitu, dia ke rumah sakit, dia bilang, lu ikutin dah katanya yang tradisi-tradisi itu. Soalnya gue dulu anak pertama, gue gak ikutin, akhirnya gila. Nyokap gue yang udah bangkotan, yang tua, ngangkat-ngangkat koper aja jauh lebih kuat dari gue. Dia bilang, gue dulu mah keramas apa bodoh amat gitu segala macam. Anak kedua katanya bisa diperbaiki gitu kalau emang nurut. Dah gue turutin, katanya gue bener-bener sampai pakai tutup semua, kaos kaki apa semua, tidur terlentang dia ikutin semua dan kesehatan dia pulih gitu dia bilang. Nah kalau aku sih, aku denger gitu, menurut aku iya juga. Kalau aku ya again, kalau aku make sense-nya gue percaya, karena gue percaya kalau gue nggak lagi abis melahirkan dan gue makan makanan kayak begitu, gue jamin gue jatuh sakit panas dalam, sariawan semulut-semulut kayak orang flu Singapura. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi, malah kita makin kuat. Jadi kalau aku percaya gitu. Jadi kadang-kadang tradisi-tradisi kolot itu sudah ada beribu-ribu tahun dan nggak bisa disampaikan sama orang bule ya menurut aku. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku nih, kalau misalnya gue ikutin, gue rugi nggak? Kalau gue ikutin gue nggak rugi, gue ikutin karena gue takut. Kalau misalnya gue kagak ikutin, ternyata gue rugi, ya rugi di gue. Kalau misalnya itu sesuatu yang bisa kalian ikutin dan itu tidak merugikan, why not? Daripada gue sok-sokan, gue nggak mau dengerin orang tua gue karena gue merasa gue lebih modern dan itu kolot. Dan ternyata akhirnya gue kena, ya gue yang rugi sendiri. Jadi semi aku orangnya ya gitu, intinya I question myself. Kalau yang ini soalnya banyak banget pertanyaan juga kan gitu, kayak tradisi-tradisi apalah gitu kan, diikutin gak segala macem. Mereka merasa itu kolot, mereka gak mau ikutin. Tapi aku merasa kalau gue gak rugi, malah aku seneng. Malah aku senang dalam arti kayak mendapatkan semua nutrisi gitu loh. Malah aku senang gitu kan. Terus apalagi ya? Ya udah, kesimpulannya tadi aku udah cerita sampai mewek-mewek, sampai nangis-nangis. Menurut aku orang tua gimana? Dan kalian cobalah mikir gitu loh, ketika kita kecil orang tua kita gimana ke kita. Dan apakah pantas kita untuk kayak merasa mereka minta-minta di saat kita pas masih kecil kita minta-minta terus. Ya kan gitu loh. Ya kan gitu kan. Terus dan kalau kalian sudah mengerti gitu loh my apa cara pandang aku, cobalah aku mikir gitu, berarti ya seperti itu juga arti orang tua bagi suami aku seharusnya. Dan aku harus mendukung itu gitu loh. Oke. Terus ya intinya menghormati, gak selalu ikutin. Dengerin aja apa yang ini. Jangan pernah punya mindset nganggep dia rese atau kolot. Mungkin mereka cuman nyelekit karena memang kita gak terbiasa. Kadang-kadang gini loh, aku berpikir ya, mama aku ngomong nyelekit, tapi aku biasa. Tapi belum tentu dia ngomong seperti itu ke suami aku. Suami aku biasa loh. Sama seperti mamanya. Mamanya ngomong ke aku seperti itu, aku sakit. Tapi belum tentu suami aku ngerasa mamanya itu kata-kata menyakitkan gitu. Karena itu mamanya dan dia sudah terbiasa dengan itu. Dan
orang tua itu kita yang lebih muda ya sebisa mungkin kita maklum yang lebih tua, menurut aku sih ya gitu. Jadi ya apapun sarannya jangan pernah anggap rese atau apa, tapi coba cerna. Kalau emang make sense, nggak ada rugi ya kalian ikutin. Kalau benar-benar it doesn't make sense, yang merugikan kalian terutama anak kalian, jangan ikutin. Dan kalian punya hak untuk itu, tapi kalian nggak usah kayak nyolot, yang kayak ngelawan, ngejelasin, malah mau ngajarin orang tua kembali yang bener tuh begini gitu kan. Karena percuma, mereka makan garam kehidupan lebih banyak dari kita, dan mereka punya logik mereka sendiri karena apa yang mereka lalui, dan kita akan susah mengubah itu gitu loh. Sama halnya kita punya logik kita karena kita tahu apa yang kita tahu, dan orang tua kita, mertua kita akan susah mengubah logik kita karena apa yang kita tahu, kan seperti itu. Jadi ya dengerin aja gitu loh, itu hanya pendapat dan saran yang ya udah gitu kan. Again, sekarang aku udah 45 menit. Aku mau bagi tips aja, tips yang bener-bener kayak simple, yang aku jamin. Ini aku berani ngomong jamin karena aku sudah mempraktekkan. Aku pacaran 5 kali dan aku praktekin ke 5-5-nya. Dan ini prinsip aku dan it works, it always works. Yaitu pasangan kalian jangan pernah belain kalian di depan keluarganya. Jangan pernah, aku paling anti. Jadi jangan bangga kalau kalian punya suami yang belain kalian ngelawan orang tuanya atau iparnya. Jangan bangga, bersedihlah karena that is the worst thing yang bisa happen di kehidupan kalian, terutama untuk kalian berumah tangga. Jangan pernah. Aku selama ini banyak sakit hati, dan aku cerita ke suami aku karena suami aku adalah teman hidup aku. Sudah layak dan sepantasnya aku cerita ke dia kesedihan aku. Masa aku ke suami orang, masa aku ke teman orang, nggak mungkin. Jadi aku selalu cerita ke dia apa yang aku rasa gitu loh. Tapi aku selalu bilang sama dia, dari sebelum dia tuh nggak pernah pacaran. Aku pacaran 5 kali, dia pacar kelima aku. Tapi suami aku tuh nggak pernah pacaran. Tapi dari kita pacaran aku selalu ngomong hal yang sama. Jangan pernah belain aku. Walaupun aku dituduh, difitnah yang sangat amat lebay, yang not true atau apapun, jangan pernah belain aku. Kalaupun kalau nggak tahan, just walk away atau diem aja. Jangan tahan, berusaha lah untuk tidak membela aku. Gimana ya? Agian aku selalu cerita ke suami walaupun kayak sakit hati. Gil. Anyway, ya aku tuh selalu kan mesti kalau ada kayak masalah atau apapun yang aku nggak serap gitu dari keluarga dia, aku selalu cerita ke dia karena dia teman hidup aku, udah layak dan sepantasnya aku cerita ke dia. Tapi aku selalu bilang, ini gue cerita aja, lu jangan belain gue. Yang penting kita sebagai istri apa sih? Yang penting kita sebagai istri itu adalah suami kita tuh tahu keluh kesah kita, tahu kesedihan kita, isi hati kita. Yang penting dia tahu, dia mengerti. Bagi aku tuh udah cukup gitu loh. Jadi mewek lagi. Yang penting dia tahu, dia paham, aku nggak perlu dia belain aku, karena aku tahu kalau dia belain aku, keluarganya akan nggak suka aku, keluarga akan, kalau difitnah kenapa nggak boleh dibela? Ya gitu, karena gini loh, ya again kalau aku sih aku mikir balik ya, aku mikir balik di posisi dia orang tua yang melahirkan suami aku, yang membesarkan suami aku, yang mengasihi suami aku, dan dia merasa, aku sih gimana ya, dia merasa si Elis begini gitu. Kayak dulu apa sih gue di fitnah apa ya? Kan aku dulu aku kan buka salon ya. Apa sih? Cewek salon, pasti cewek nggak bener, mukanya udah operasi semua. Ya pasti kayak ada lah kayak gitu.
ya tetap walaupun aku nggak operasi gitu ya, nggak operasi sama sekali, tapi ya aku selalu bilang sama dia, walaupun itu nggak bener, walaupun dia ngatain aku perempuan nggak bener atau apapun, ya nggak usah dibela gitu loh, karena the truth akan reveal itself dan akan membuktikan itu sendiri, walaupun misalnya itu nggak cepat atau apa, tapi it will gitu loh. Kita nggak perlu bela sendiri gitu. Ibaratnya ya kalau kalian yang beragama, ibaratnya kalau rohaninya Tuhan lah yang bela gitu kan, Tuhan lah yang Tuhan lah yang bela. Ya kalau apalagi itu fitnah gitu, itu nggak bener gitu. Jadi buat apa kayak dibela, dibahas gitu, itu nggak even bener gitu kan. Ya intinya kenapa? Karena mereka orang yang mengandung, membesarkan, yang merasa mereka mengenal suami kita dari dia kecil sampai besar, terus tiba-tiba dia memihak orang lain yang bagi mereka orang lain loh. Aku orang lain, mungkin bagi suamiku I'm everything gitu kan. Maksudnya bagi suami aku, of course aku sama dia sudah menjadi satu gitu kan, sudah dipersatukan gitu. Udah bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1 kan sebenarnya. Tapi bagi dia gitu, kita coba posisikan diri bagi mereka. Ini stranger loh, ini orang luar, dan anak gua atau saudara gua membela stranger ini gitu kan. Apa sih rasanya gitu? Rasanya pasti ya nggak demen lah gitu, ya nggak suka lah. Jadi aku selalu, ini tips yang it works. It so works. Yes. Jangan pernah bela-belain, jangan pernah bangga-banggain. Aku paling anti, ibaratnya ya aku selalu mengingatkan dia, karena dia nggak pernah pacaran. Aku selalu dari awal aku ingetin dia, dan semua pacar aku yang dulu juga aku selalu ingetin. Dan yang aku nggak pernah sih ada kayak pertengkaran apapun gitu di antara ini, dan it works gitu, it really works. Dan begitu juga dengan aku gitu, aku juga nggak pernah kayak bela-belain suami aku, buat apa gitu kan. Kalau misalnya mama aku sudah berpendapat sesuatu tentang suami aku, ya because dia send something, dia see something, ya biarkanlah gitu loh. Buat apa aku enggak, lu ngelihat salah mak gitu, lu perasaan lu salah ya, enggak mungkin lah gitu. Jadi biarkanlah semuanya yang membuktikan semuanya sendiri. Nggak perlu ada bela-membela seperti itu. Dan always remember that. Dan ada gitu sepupu aku yang selalu ngomong kayak, mertua gue tuh rese, ipar gue juga rese, suami gue tuh sampai bela-belain gue, terus marah-marahin mereka, tapi mereka tetap nggak tahu diri, mereka tetap begini sama gue. Ya justru karena suami lu ngebelain lu terus gitu, makanya mertua lu nggak ada habis-habisnya nggak seneng sama lu gitu kan sebenarnya gitu. Intinya kita harus jadi anak yang baik, dan suami kita harus jadi anak yang baik, dan istri yang baik adalah istri yang bisa membuat suaminya menjadi anak yang lebih baik buat orang tuanya. Dibelah, Gilbert. Apaan? No, it's pretty joke. Anyway, dibela bukan dibelah. Nggak, dia bilang durian. Anyway, 7 minutes to go. Ya intinya kalau misalnya kalian istri yang baik, kalian harus bisa membuat suami kalian menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan itulah kalau kalian mau mertua kalian suka sama kalian. Kalau mertua aku, again, mertua aku sih sama aku suka ya. Kayaknya maksudnya di antara semua, kan 3 bersaudara mereka ya, di antara tiga pasangannya mereka lah gitu. Kayaknya mertua aku paling suka sama aku gitu. Dan tips aku yang lain, kita nggak usah kayak lebay yang kayak pengen deket, dan nggak usah lebay yang kayak pengen cari ribut. Biasa aja, maksudnya ya in moderation aja lah gitu loh. Kalau misalnya nggak usah kayak merasa gue diem aja, gue nggak enak atau apa gitu ya. Kalau emang misalnya kalian nggak ada bahan pembicaraan, ya kalian nggak perlu kayak memaksakan diri untuk
harus merasa harus kayak melakukan sesuatu atau ngomong sesuatu gitu loh. Dan kalau misalnya kalian misalnya tinggal serumah, oh ya aku punya satu tips lagi. Menurut aku ya, ini aku sharing gitu ya, menurut aku memang sih gitu, cewek itu harus kerja. Karena ya memang susah sih ya, karena banyak dari kalian yang ibu rumah tangga yang mungkin nggak punya kesempatan untuk kerja. Tapi yang aku maksud ada make yourself useful lah gitu, kayak anything, sesuatu yang bisa kalian kerjakan di rumah, find something gitu loh. Jadi kalau ipar-ipar kalian juga nggak bosan gitu ngeliat kalian kayaknya cuman bisa kayak ibaratnya meminta gitu, karena bagaimanapun suami kalian itu tetap keluarga dia, mereka tetap merasa memiliki suami kalian. I think it's just normal. Misalnya aku selamanya merasa David anak aku dan aku memiliki anak yaitu David gitu kan, dan aku one day misalnya aku punya menantu yang nggak bisa apa-apa, cuman minta duit sama dia, aku juga mungkin aku tipe mertua yang akan gitu kayak annoyed juga at some point ya, maybe kecuali menantu aku benar-benar pinter banget urus rumah ya gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak pinter urus rumah, udah amburadul, terus nggak ada kegiatan apapun, kayak bosen juga gitu loh. Ini jadi apapun itu, walaupun kalian nggak punya bisnis sendiri atau nggak bisa kerja kantoran atau apapun, make yourself useful, I don't know, in any ways gitu loh. Jadi kayak menunjukkan kalian lebih ada value. Menurut aku sih ya, kan aku udah cerita mertua aku tuh tadinya pas nanya kan gitu sebelum ketemu aku kerjanya apa. Waktu itu kan aku belum ada Vian Bevande, belum ada Nature's Market, aku adanya kayak florist, aku punya salon and spa gitu. Jadi kan ya suami aku apa adanya dong gitu kan, aku buka salon gitu, dia image-nya tuh langsung kayak pasti cewek nggak bener lah, bla 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 gitu kan. Iya, dia ngabelain aku, tapi akhirnya dia melihat bahwa ya aku bukan perempuan nggak bener gitu loh, yang kayak di salon yang kayak nunggu acek gimana yang tunggu disimpan atau apa, not that kind of girl. Dia juga bisa melihat keluarga aku, dia bisa melihat aku seperti apa, aku benar-benar pekerja keras dan aku punya visi misi dalam hidup. Aku bukan tipe cewek yang cuman mau minta uang dan foya-foya atau apa. Ya nggak perlu dibela sih sebenarnya, tapi I think menurut aku kalau kalian punya kerjaan, kayak misalnya aku mertua aku di rumah mama aku, ya mesti dia tahu gitu kayak, mah aku pergi kerja ya, mama mau ikut gak gitu kan. Ya aku pasti selalu ini sih ya yang seadanya aja, kita nggak perlu kayak terlalu SKSD atau apa sih menurut aku. Jadi nggak usah terlalu deket, karena semakin deket pasti ada gesekan. Nggak usah terlalu distance juga, karena bagaimanapun dia orang tuanya suami kita. Tapi ya gitu sih, jadi dia juga ngerasa kayak ya aku nggak tahu ya di luar sana dia gimana, tapi yang menantu aku dia bukan cuman orang yang not doing anything gitu. Not doing anything gitu. Oke, live tidak mengizinkan aku untuk continue. Sisa 45 detik. Thank you for watching. See you in the next Easy Friday. Next Friday. Again, thank you all for watching. Aku bakal save tapi 24 jam aja. Dan see you next time. Thank you. Good night. Have a good weekend.